Duh, bosen banget nih. Kira-kira kita ngapain ya biar gak bosen gini? Iya, bosan banget. Apa ya? Em, apa main petak umpet menyenangkan? Ah, boleh tuh. Mungkin iya. Boleh sih idenya. Tapi aku bingung petak umpet itu apa sih? Nah, jadi petak umpet ini berasal dari Yunani kuno abad 2 Masehi. Nah, di Indonesia warisan budaya adalah petak umpet Betawi. Wah, pinter banget. Aku baru tahu loh. Yaudah, ayo yuk main yuk. Ayo. Potong pimpalayum gambreng. Ya, saja. Ya, dalam hitungan 10, aku datang ya. Oke. Satu. Diam. Kansa pasti tidak akan menemukanku di sini. Hah? Apaan tuh? Menaranya keren banget. Di Jawa Timur terdapat monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi simbol kekuasaan di kota Surabaya. Selamat datang di Jawa Timur. Di sini terdapat kerajaan Hindu-Buddha terpaling terkenal bernama Majapahit. Konon katanya Majapahit ini tersingkirkan akibat penyebarluasan Islam di Pulau Jawa. Jawa Timur memiliki banyak candi bersejarah, di antaranya seperti Candi Brahu, Candi Bajang Ratu, dan Candi Tikus di Trowulan. Karapan sapi adalah tradisi pacuan sapi yang khas dari masyarakat Madura, Jawa Timur, yang merupakan warisan budaya Indonesia. Wah, Kansa sih tidak akan menemukanku ya. Di sana ada rumah. Apa aku ke sana aja ya biar aman? Selamat datang di Jawa Tengah. Salatiga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang disebut juga sebagai salah satu kota tertua di Nusantara. Salah satu rumah adat di Jawa Tengah yaitu Rumah Limasan. Sesuai dengan namanya, rumah ini memiliki atap yang berbentuk limas. Atapnya terdiri dari 4 sisi dan hampir mirip dengan rumah di Sumatera Selatan. Agama Buddha memiliki sejarah panjang dan jejak spiritual di Jawa Tengah yang terbukti melalui keberadaan candi-candi Buddha seperti Borobudur, Pawon, Mendut, dan Pelawasan. Jawa selain terkenal dari rumah joglonya, ternyata Jawa juga memiliki karya seni yang amat sangat fantastik, yaitu batik Jawa. Sejarah batik Jawa Tengah dimulai sejak masa kerajaan kuno di Jawa Tengah, berawal dari lingkungan keraton sebagai seni para bangsawan dan berkembang menjadi identitas sosial yang lebih luas setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Duh, liburan akhir tahun ini kayaknya seru deh ke Jogja. Selamat datang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumbu Filosofis Yogyakarta merupakan garis imajiner yang membentang dari Gunung Merapi hingga ke Pantai Parangkusumo. Garis ini menuturkan perjalanan hidup manusia dari awal hembusan nafas pertama hingga datangnya sang kematian. Garis ini juga melintasi jejak-jejak sejarah yang lain seperti Panggung Kapek, Tugu Yogyakarta, dan Keraton. Benteng Verdebok merupakan bangunan yang menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta. Aduh, aku ngumpet di mana ya? Oh, itu ada batu besar banget. Apa aku ngumpet di situ aja ya? Wilujeng Sumping di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Penduduk Jawa Barat melebihi dari penduduk Malaysia. Prasasti batu tulis. Batu tulis ini terletak di ibu kota Pajajaran. Batu tulis ini juga tertulis bahasa Sunda dengan aksara Kawi. Aksara Sunda adalah sistem penulisan untuk bahasa Sunda yang berasal dari modifikasi aksara Pallawa yang digunakan sejak abad ke-14 hingga ke-18 untuk menuliskan karya sastra. Tari Jaipong. Jaipong bukan sekadar gerakan, tapi sebuah perpaduan unik antara kelihayan dan keindahan. Gerakannya spontan, namun penuh makna filosofi. Jaipong adalah simbolis budaya yang adaptif dan ekspresif. Burung nuri. Nah, ini nih palang pintu, tradisi pernikahan adat Betawi yang menggabungkan seni bela diri, pencaksilat, dan seni sastra. Ingin rehat bentar di dahan jambu. Kami kemari ingin meminta restu, karena kami akan membantu. Bunga melati si bunga rampai.
disusun rapi di atas dulang. Kami kemari bukan untuk berperang, tapi melamar dengan hati yang senang. Jakarta, sebuah kota metropolitan yang tak pernah tidur, tempat jutaan mimpi bersemi, dan juga rumah bagi warisan budaya yang kaya dan unik. Jejak budaya juga terlihat pada rumah tradisional Betawi yang khas, dikenal sebagai rumah kebaya. Sederhana, namun penuh filosofi. Dan jangan lupakan cita rasa kuliner Betawi yang menggugah selera, mulai dari gurihnya kerak telur, manisnya bir peletok yang menghangatkan hingga sedapnya soto Betawi. Semuanya adalah perpaduan rasa yang tak terlupakan. Di Jakarta terdapat tari pertunjukan yang sering ditampilkan masyarakat suku Betawi untuk memeriahkan berbagai kegiatan pesta rakyat yang namanya tari ondel-ondel. Duh, teman-teman aku pada kemana sih? Udah aku cari kesana kesini belum ketemu. Yaudah deh, aku makan dulu. Nah, kenalin nih, ini namanya sosis Solo. Sesuai namanya, makanan ini berasal dari Solo. Sosis Solo ini biasanya juga isinya ayam suwir loh. Iya, ada Nagasari. Kamu tahu nggak Nagasari itu terbuat dari apa? Apaan tuh? Nagasari itu biasanya isinya tuh pisang atau enggak kelapa parut. Dan luarnya ada adonan tepung beras. Itu tuh berasal dari Indramayu loh. Keren kan? Wah, keren. Wah, ini gemblong ya? Ini makanan yang identik nih di Pulau Jawa. Terbuat dari beras ketan yang dilumuri dengan gula merah. Kalian tahu nggak ini apa? Apa tuh? Namanya lupis. Nah, ini tuh terbuat dari ketan dan dengan topping gula aren cair. Nah, biasanya ini tuh ada di Jogja. Pasti aku kalau ke Jogja makan itu. Wah, keren. Aku baru tahu ternyata di Pulau Jawa terdapat banyak jenis makanan. Kalau begitu, yuk kita cicipi bersama. Ayo. Tandur paring pinggir kali, gondong gendang jadi payunge. Ayo konco podo eling lawas pada, uri-uri budaya Jawa ikut tanggung jawab be. Angin peting ngagelebok di pasir, ngahiliwer ngusapan lalai. Waktu besreng saya hayu orang nyaksieun, nepi dieu cita urang sarai. Bintang terang di langit timur, menerangi jalan bagi yang pulang. Perpisahan ini bukan akhir. Semoga kita bertemu lagi di waktu mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.